Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam kondisi sehat ya. Salam sehat dan bahagia untuk semuanya. Kita akan hari ini membahas tentang hardware atau perangkat keras. Di mana perangkat keras terdiri dari perangkat input, ada perangkat output, ada perangkat proses, dan ada media penyimpanan. Oke, kita definisi dari hardware. Hardware atau perangkat keras adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Jadi hardware ini kalau ibarat manusia itu adalah sebagai tubuhnya, sebagai tubuh, dan softwarenya nanti adalah sebagai programnya. Contoh dari hardware itu ada mouse, ada hard disk, ada prosesor, RAM, printer, scanner, dan lainnya. Untuk hardware ini dibagi menjadi 4 bagian tadi. Yang pertama adalah perangkat input didefinisikan sebagai perangkat yang digunakan untuk memasukkan beberapa data dan memberikan berbagai perintah pada komputer untuk diproses lebih lanjut. Adapun perangkat input terdiri dari keyboard untuk mengetik, terus mouse untuk menentukan kursor, ada touchpad, ada juga yang keempat adalah scanner untuk memindai. Satu ya, yang pertama kita membahas tentang perangkat input yaitu keyboard atau papan ketik. Papan ketik ini merupakan uh, alat perangkat keras yang berfungsi memasukkan huruf, angka, terus karakter khusus ya, karakter tertentu. Untuk melakukan perintah khusus seperti shortcut untuk menyimpan, membuka, menghapus, memindahkan, mengcopy dan lain-lain. Jenis-jenis dari keyboard sendiri dibagi menjadi beberapa yaitu QWERTY seperti mesin ketik jenisnya, yang kedua ada Dvorak, ada Glockenberg. Nah, yang sering kita gunakan adalah yang jenis QWERTY. Di dalam keyboard jenis QWERTY terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama disebut dengan tipe writer yang berfungsi untuk mengetik huruf maupun yang berkaitan dengan menulis seperti caps lock, enter, dan sebagainya. Sedangkan bagian kedua disebut dengan numerik key. Fungsinya adalah mengetik simbol dan angka. Yang ketiga fungsi key, fungsi mempermudah pekerjaan. Yang keempat spesial fungsi key, yaitu fungsi ketika digabungkan antara tombol satu dengan tombol yang lain pada perangkat ini. Bagian yang kedua disebut dengan mouse. Mouse sendiri berfungsi untuk memindahkan pointer atau kursor. Ini juga sebagai perintah praktis dan cepat dibandingkan dengan keyboard. Jadi dengan mouse itu kita bisa memindahkan dengan cepat kursornya. Mouse juga dapat memindahkan sebuah elemen atau berkas atau file ke dalam satu tempat dengan di-drag dan di-drop pada elemen tersebut dengan menekan klik kiri tanpa melepasnya dan meletakkannya pada lokasi target. Bagian-bagian dari mouse terdiri dari yang pertama adalah klik kiri, yang kedua ada klik kanan, ini klik kiri, bagian kiri, terus ini klik kanan dan scroll. Scroll untuk memindahkan dari atas ke bawah. Kalau sedangkan klik kiri dan klik kanan digunakan untuk tombol perintah di dalam komputer. Selanjutnya yang ketiga, perangkat input yang ketiga disebut dengan touchpad. Touchpad ini berada pada laptop, fungsinya mirip dengan mouse, yaitu melakukan perpindahan pointer atau kursor. Yang membedakan dengan mouse ini biasanya tertanam tiga bagian yang disebut dengan bagian untuk menggerakkan kursor yang kotak besar, dan bagian yang kotak kecil sebelah kiri disebut dengan untuk klik kiri, untuk yang sebelah kanan untuk klik kanan. Berikutnya perangkat output. Nah, perangkat output yang pertama, perangkat output sendiri adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengkomunikasikan dan menyediakan hasil dari pengolahan data oleh sebuah sistem komputer dan diterima oleh pengguna. Jadi output ini menampilkan hasil dari pengolahan di komputer itu sendiri. Apa saja? Yang pertama adalah monitor, yang kedua ada printer, yang ketiga ada proyektor, yang keempat ada speaker. Komponen perangkat output yang pertama disebut dengan monitor. Monitor fungsinya untuk mengirimkan hasil gambar atau display pada sebuah layar dan dilihat oleh pengguna. Monitor ini memiliki kriteria yang berbeda-beda seperti karakteristik, ukuran, tipenya yang menyesuaikan kebutuhan pengguna. Ada ukuran inci, ada ukuran yang lebih besar ataupun ada karakteristik yang lain. Pemilihan monitor dengan mempertimbangkan pixel atau dot pix
Ada reference rate, ada color depth-nya, FRM-nya, resolusi, screen size-nya, dan warnanya yang ditampilkan. Ini namanya monitor. Yang kedua disebut dengan printer, yaitu berfungsi untuk menampilkan data berupa teks, gambar, atau grafik dalam bentuk cetakan lembar pada kertas. Komputer sistem operasional Windows 10 atau MOS sebenarnya ini tidak perlu menginstal driver secara langsung terkait dengan printer. Nanti akan terinstall secara otomatis, tapi mungkin hasilnya tidak maksimal kalau kita menggunakan driver printer tersebut. Hasil cetak printer memiliki ketajaman yang dapat diukur dengan satuan dpi atau dot per inci, yaitu banyaknya titik dalam 1 inci. Jenis-jenis perangkat printer, pertama ada namanya dot matrix, yaitu jenis printer yang menggunakan tinta jenis pita yang sama dengan mesin tik. Sedangkan yang kedua disebut dengan inkjet. Inkjet ini printer yang menggunakan tinta cair. Yang ketiga adalah laser printer, yaitu jenis printer yang menggunakan tinta. Perangkat output yang ketiga disebut dengan proyektor, di mana proyektor merupakan alat untuk presentasi. Perangkat ini nantinya dihubungkan dengan komputer menggunakan VGA atau ada juga yang menggunakan HDMI untuk menampilkan apa yang ada pada monitor ke suatu screen layar atau dinding. Nah, keempat disebut dengan speaker, yaitu alat bantu untuk menghasilkan suara dari komputer. Jenis speaker ini terdiri dari dua headset atau earphone, dan speaker. Speaker bisa didengarkan oleh banyak orang, sedangkan headset atau earphone hanya didengarkan oleh perorangan saja. Jangan lupa subscribe. Komponen perangkat proses. Komponen perangkat proses adalah sebuah perintah yang dikerjakan oleh komputer di mana operasi data, aritmatika, dan logika dari kumpulan data berjalan. Pemersediaan data dalam sebuah perangkat komputer dikerjakan oleh CPU atau Central Processing Unit atau unit pengolahan pusat. Komponen-komponen perangkat proses terdiri dari Central Processing Unit atau CPU, ada juga Random Access Memory atau RAM, ada Video Graphic Array atau VGA, ada juga motherboard. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang Central Processing Unit atau CPU. CPU ini layaknya otak dari sebuah komputer. CPU mengandung mikroprosesor yaitu sirkuit tunggal integritas atau single integritas sirkuit. Merek prosesor yang sering kita kenal adalah ada Intel, ada AMD. Intel yang bawah sedangkan AMD yang berada di atas. Komponen dasar pada CPU terdiri dari dua, yaitu unit kontrol dan aritmatik atau logika unit atau ALU. Unit kontrol memberikan instruksi pada sistem komputer dengan mengikuti instruksi dari sebuah program, sehingga hal tersebut mampu menghubungkan langsung data ke memori prosesor. Sedangkan ALU atau aritmatik atau logika unit berfungsi untuk melakukan perhitungan aritmatik dan komponen perangkat proses, yaitu yang kedua adalah Random Access Memory atau RAM. RAM ini adalah tempat memori sementara, di mana data yang tersimpan dalam RAM akan hilang ketika power pada komputer dimatikan atau di-shutdown. RAM itu akan menjaga data dan program yang sedang diproses oleh mikroprosesor. Kapasitas RAM itu semakin tinggi akan semakin cepat untuk memproses kerja dari komputer itu sendiri. Sedangkan RAM sendiri, tipe RAM disesuaikan dengan batas maksimal kapasitas yang dikehendaki oleh komputer. Read only. Read only memory room. Read only memory room adalah tempat untuk menyimpan data internal yang juga bisa untuk menjalankan sistem operasi dan sistem lainnya. ROM masih tetap menyimpan data-data saat komputer dimatikan. ROM biasanya mengacu pada praktisi khusus di media internal yang diisi firmware, sistem operasi perangkat, dan diproteksi sehingga tidak bisa ditulis dengan bebas. Komponen perangkat proses
RAM dan ROM mempunyai perbedaan. Pada RAM, penyimpanan sementara atau bersifat volatile atau mudah menguap, sedangkan pada ROM penyimpanan permanen atau non-volatile atau tidak mudah menguap. Pada RAM digunakan dalam operasi normal, kalau ROM untuk proses startup komputer. Pada RAM menulis data lebih cepat, pada ROM menulis data lebih lambat. Sedangkan di RAM, data yang disimpan mudah diakses, di ROM, data yang disimpan tidak mudah diakses. Pada RAM, data yang disimpan dalam RAM digunakan oleh CPU secara real-time untuk menjalankan komputer. Sedangkan di ROM, data yang disimpan dalam ROM digunakan oleh CPU hanya ketika ditransfer ke RAM. Berikutnya adalah jenis dari RAM, ada Dynamic Random Access Memory atau DRAM, ada DDR-RAM, ada Synchronous Random Access Memory atau SRAM, EDORAM, NVRAM. Sedangkan pada ROM terdiri dari stock ROM, custom ROM maupun manufacturer atau carrier stock ROM. Berikutnya adalah proses perangkat. Perangkat proses berikutnya adalah Video Graphic Array atau VGA. VGA sendiri merupakan disebut juga dengan video card atau video adapter atau display card atau graphic card atau graphic board. Ada yang juga menyebutkan dengan display adapter atau graphic adapter. VGA ini juga sering digunakan untuk mengacu pada resolusi layar. Kartu VGA memiliki fungsi untuk menerjemahkan output display komputer ke monitor. Untuk proses desain grafis atau bermain permainan video atau game diperlukan VGA yang berdaya tinggi. Perusahaan yang sudah terkenal terkait dengan produk VGA adalah ATI dan Nvidia. Perangkat proses yang berikutnya disebut dengan motherboard atau papan utama atau disebut juga dengan mainboard. Di situ tempat untuk memasang perangkat-perangkat proses yang lain. Motherboard adalah saraf pusat dalam sistem komputer. Sedangkan motherboard juga dapat terbagi sebagai single processor atau dual processor. Sistem yang terhubung dalam komputer dikontrol atau dikendalikan oleh motherboard untuk berkomunikasi dengan perangkat atau peranti lainnya dalam sebuah komputer. Komponen perangkat yang berikutnya adalah komponen perangkat media penyimpanan. Fungsinya untuk menyimpan aplikasi, berkas, data, atau yang lain. Sebagai tempat mengelola sebuah berkas seperti menduplikasi, memindahkan, atau menghapusnya. Di dalam perangkat media penyimpanan terdiri dari hard disk, ada juga optical drive, ada juga CD-ROM, ada juga USB flash. Adalah hard disk. Hard disk adalah perangkat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan data pada sebuah komputer dan juga sistem operasi. Hard disk komputer atau hard drive komputer terdapat nama partisi seperti local disk, C, dan seterusnya. Ada beberapa jenis hard drive ya, atau hard disk. Yang pertama disebut dengan PATA atau Parallel Advanced Technology Attachment. Pata ini menggunakan kabel 40 atau 80 kawat dengan konektor 40 pin. Tetapi perkembangan zaman, pata tergeser dengan SATA. SATA disebut Serial Advanced Technology Attachment atau SATA. Ini ukurannya lebih kecil dan tipis kalau dibandingkan dengan pata, tetapi kecepatannya hampir sama yaitu 7.200 rpm. Sedangkan yang ketiga yang terbaru adalah Solid State Drive atau SSD. Solid State Drive atau SSD menggunakan semikonduktor sebagai fungsi dalam menyimpan data. Jadi di sini tidak ada komponen yang bergerak seperti PATA maupun SATA. Sehingga kemampuannya untuk bekerja itu semakin cepat, terus kemungkinan rusaknya juga kecil. Tetapi harganya relatif. Komponen perangkat media penyimpanan yang kedua adalah optical drive atau disebut dengan optical disk drive atau ODD. Digunakan untuk membaca dan menulis data ke CD dan DVD yang dikenal dengan istilah burning. ODD menggunakan sinar laser pada spektur untuk membaca dan menulis data ke piringan CD maupun DVD. Ini contoh gambar dari DVD maupun CD. Yang ketiga, perangkat media penyimpanan yang ketiga disebut dengan USB flash memory, di mana alat ini menyimpan data memori kilat
tipe NAS yang memiliki alat hubung USB yang terintegrasi. Flash drive atau flash disk ini biasanya berukuran kecil ya atau ringan, serta bisa dibaca atau ditulis dengan mudah. Besar kapasitas ini tergantung dari teknologi memori kilat yang digunakan. Oke, dari penjelasan tersebut tentu saja Anda bisa menjelaskan pertanyaan berikut ini. Jangan lupa subscribe dan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.